Bismillah. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita, muslimin, di mana kitab ini dibaca oleh jutaan muslimin di dunia. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apakah Al-Quran yang kita baca selama ini masih sama dengan Al-Quran semasa Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, yaitu sekitar abad ke-7 pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang bukti keautentikan Al-Quran, yang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat-ayat tentang penjagaan Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan penjagaan Al-Quran. Yang kedua, bukti bahwa Al-Quran masih terjaga dari perubahan. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk penjagaan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ayat-ayat tentang penjagaan Al-Quran. Sebagaimana qauluhu ta'ala, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Yang maknanya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran itu kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Bahkan Allah menantang bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan dari sisi Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Yang maknanya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Di ayat ini sungguh jelas ya teman-teman. Jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat suatu yang serupa dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari segi sastranya, dari segi susunan kalimatnya, dari segi makna-maknanya, ya, apalagi di dalam Al-Quran tuh ada namanya hal-hal gaib yang gak mungkin diketahui oleh orang-orang zaman itu, ya. Walaupun kita sudah berusaha, ya, tidak akan mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, menantang, kalau nggak bisa semuanya, maka 10 surat aja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup ajak selain Allah, jika kamu orang-orang benar. Di sini Allah menantang orang-orang yang ragu atas keautentikan Al-Quran dengan membuat 10 surat semisal Al-Quran. Lalu karena mereka tidak sanggup, maka Allah menantang untuk membuat 1 surat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن kuntum shadiqin. jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di sini Allah menantang untuk membuat 1 surah, dan apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
kaum yang ditantang oleh Nabi Muhammad adalah kaum cinta sastra, di mana di zaman itu sastra adalah hal yang sangat mudah dibuat oleh para ahlinya, tapi tidak ada satupun yang berhasil membuat karya sastra mendandingi Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran masih terjaga. Salah satu bukti paling kuat adalah terjaganya manuskrip Al-Quran. Dan ini adalah 2 manuskrip Al-Quran. Yang pertama adalah manuskrip tertua, yaitu naskah Al-Quran yang ditemukan di Universitas Birmingham, yang umurnya sekitar 1370 tahun. Menjadikan salah satu Al-Quran paling awal, dan diperkirakan ini adalah miliknya para sahabat. Dan yang kedua adalah Al-Quran Topkapi yang berada di Turki, di mana Al-Quran ini ditemukan dalam bentuk 99% sama ya, dalam bentuk sempurna ya, hanya hilang 2 lembar saja ya, sekitar 23 ayat, dan ini 99% sama. Dan ketika diperiksa tahunnya, bahwa ini tahunnya sebagaimana zamannya Utsman bin Affan. Ini membuktikan salah satu bukti otentiknya Al-Quran dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang ketiga adalah yang terakhir, bentuk-bentuk penjagaan Al-Quran. Dalam agama kita ada 2 metode untuk menjaga Al-Quran. Yang pertama dengan penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran ini sudah berlangsung dari zaman Nabi SAW ya, tapi terpisah-pisah. Jadi para sahabat menulis di mana-mana. Lalu ketika Nabi meninggal dan banyak perang terjadi dan banyak para penghafal meninggal dalam perang, maka Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, tapi dalam 7 dialek sebagaimana Al-Quran diturunkan. Lalu pada saat zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, Utsman menjadikannya 1 dialek saja, di mana Utsman takut perpecahan antara umat Islam karena banyaknya orang non-Arab yang masuk sehingga tidak mengerti kenapa Al-Quran ada 7 dialek. Lalu dijadikan oleh Utsman 1 saja, di mana 1 ini menyangkup beberapa dialek itu. Lalu cara yang kedua itu dengan menghafal Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat Nabi yang banyak, lalu dihafal oleh murid-murid para sahabat Nabi, lalu dihafal oleh murid-muridnya sahabat Nabi terus sampai zaman sekarang. Dan metodenya sama, yaitu menghafal Quran sampai habis lalu didengarkan kepada guru, sehingga sanad Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tidaklah terputus, dan sanadnya sangat banyak ya, sampai derajat tidak mungkin hal ini sebuah kedustaan. Dan kita lihat Al-Quran zaman sekarang di seluruh dunia sama, tidak ada perbedaan. Bahkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di manuskrip yang di Turki itu yang hampir seluruh Al-Quran ada persis sama. Jadi dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman sekarang Al-Quran itu persis sama, sehingga ini cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu otentik. Sekian video kali ini ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman Rasul diutus sampai hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.